Saudaraku, suatu kali saya berbincang dengan seorang sahabat yang dapat dikatakan sebagai seorang pengusaha sukses. Dan juga di sebelahnya ada sahabat saya yang lain yang karirnya cukup moncer dalam usia yang relatif muda, kurang dari 40 tahun. Mereka sudah menduduki posisi-posisi yang biasanya baru akan dinikmati orang ketika usianya 55 tahun ke atas. Begitu juga dengan kesejahteraan yang mereka miliki. Lalu sambil menyeruput kopi, saya bertanya kepada mereka berdua, kalau diperhadapkan kepada kalian orang yang ingin menjadi staf ataupun tim kalian, kira-kira orang seperti apa yang paling pertama sekali kalian tolak? Maka mereka menjawab serempak, orang malas. Saya bertanya, kok orang malas? Kenapa bukan orang bodoh? Lalu yang satu mengatakan, sebetulnya orang bodoh itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang malas belajar. Lalu yang kedua mengatakan, sebetulnya kalau saja dia tidak memiliki kapasitas, bisa dilatih. Tapi kalau orang malas, sangat susah untuk diajak maju. Sama seperti mendorong mobil yang mogok. Nah, akhirnya saya mengerti, saudaraku, mengapa Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bekerja sangat keras. Itu dicatat dalam Markus 6 ayat 31. Karena banyak orang yang pergi datang sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oleh karena itu Yesus dan murid-muridnya tidak memiliki waktu untuk mereka sendiri. Mereka bekerja dengan giat dan dengan rajinnya. Nah, kemalasan tentu saja sangat tidak menolong kita untuk memperoleh keberhasilan dalam kehidupan. Kitab Amsal menggambarkan orang malas itu dalam Amsal 24 ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maunya tidur-tiduran saja, malas-malasan saja. Saya ingin sampaikan kepada saudara 4 hal yang perlu saudara ketahui akibat daripada kemalasan. Yang pertama, malas tidak akan pernah menolong kita untuk mewujudkan impian-impian kita dalam kehidupan. Saudara boleh membuat mimpi-mimpi yang indah, yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada usaha yang gigih, rajin, kerja keras untuk mewujudkannya, itu seperti lagu berkata, semua itu tinggal mimpi. Di dalam Amsal 12 ayat 27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tidak menangkap buruannya, sudah dikeker, sudah dimimpi-mimpikan, sudah digambar, dan ingin mengejarnya, ingin mendapatkannya, tapi malas. Apapun yang kita impikan, kalau kita malas, tidak akan pernah terwujud, saudaraku. Tidak mendapat buruannya. Apa yang saudara buru, kehidupan seperti apa yang saudara buru sekarang, keluarga seperti apa yang saudara buru, kalau malas, jauh panggang dari api. Yang kedua, malas, kita akan dikendalikan orang, kita di bawah kuasa orang, kita di bawah otoritas orang kalau kita memelihara kemalasan. Ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Karena kita akhirnya diawasin. Coba kalau saudara punya seorang karyawan, dia rajin, saudara nggak perlu ngawasin dia. Dia melakukan saja dan saudara mempercayainya, bahkan saudara memberikan upah yang lebih. Tapi orang yang malas, saudara mau awasi terus. Kalau saudara punya aron di ladang, saudara akan awasi terus. Kalau saudara tahu mereka orang-orang yang malas.
kemalasan mengakibatkan seperti mereka seolah-olah orang-orang yang ikut dalam kerja paksa. Yang ketiga, malas menjadikan kita miskin. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat yang keempat. Dari mana datangnya kemiskinan? Salah satunya adalah dari kemalasan. Saya nggak usah cerita panjang lebar soal ini, saudaraku. Dan ini sudah sangat jelas sekali. Dan yang keempat, malas menghancurkan rumah tangga, menghancurkan keluarga. Karena apa-apa pun nggak ada. Akhirnya saling menyalahkan. Lalu mulai ada yang merasa ini sudah tidak nyaman. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Oleh karena kemalasan runtuh atap rumah. Oleh karena lambat, kemana-mana lambat, bocorlah rumah. Anggota yang ada di rumah mulai melihat, mau ke dapur nggak ada apa-apa, mau ke ruang tamu nggak ada apa-apa, ingin ganti sepatu nggak bisa. Akhirnya bubar, saudaraku, bubar jalan. Survei mengatakan angka perceraian naik tajam setiap tahun. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi, di mana di sana adalah ada unsur karena malas. 4 perkara yang akan terjadi kalau kita malas. Yang pertama, mimpi-mimpi dalam hidup kita tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kita di bawah kendali orang lain seperti kita kerja paksa. Yang ketiga, kemiskinan datang mendekati. Dan yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Biarlah kita belajar pada hari ini, di masa-masa sukar sekalipun, kalau kita barengi dengan rajin kerja keras, selebihnya biar Tuhan yang akan menolong, menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.